Pernahkah kalian merasa ada sepasang mata yang terus mengawasi setiap gerak-gerik kalian dari sudut ruangan yang paling gelap dan sangat sunyi? Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan terlindungi ya. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kalian abaikan, tapi sebenarnya sangat nyata keberadaannya di sekitar kita semua. Pernah tidak sih kalian lagi asik main ponsel sendirian, lalu tiba-tiba suhu udara di sekitar kalian berubah jadi dingin banget secara mendadak? Rasanya kayak ada seseorang yang berdiri tepat di belakang kalian saat ini juga. Suasana malam yang sangat sunyi biasanya menjadi waktu yang paling favorit bagi mereka yang tak kasat mata untuk mulai menunjukkan keberadaannya. Bayangkan, jika kalian sedang duduk sendirian di ruang tamu, lampu hanya menyala satu di sudut ruangan, dan suara detak jam dinding terdengar sangat keras sekali. Detak itu seolah-olah sedang menghitung mundur sesuatu yang akan segera terjadi, tepat di hadapan mata kalian sendiri. Hati kecil mulai berbisik agar kalian segera masuk ke dalam kamar. Tapi entah kenapa, kaki ini rasanya sangat berat sekali untuk digerakkan dari kursi tempat kalian duduk sekarang. Kalian mulai mendengar suara gesekan halus di lantai kayu atau bunyi ketukan di jendela. Padahal tidak ada angin sama sekali yang bertiup malam itu. Pikiran rasional kalian mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya seekor tikus atau ranting pohon yang tidak sengaja tertiup angin sepoi-sepoi. Namun, perasaan tidak nyaman di ulu hati tidak bisa berbohong. Ada sebuah energi besar yang sedang menekan dada kalian dengan sangat kuat. Sensasi merinding itu menjalar perlahan dari ujung kaki sampai ke tengkuk kepala kalian, memberikan sinyal bahwa kalian sedang tidak sendirian di rumah. Tiba-tiba, dari sudut mata kalian, terlihat sebuah bayangan hitam yang melintas dengan sangat cepat, menuju ke arah dapur yang gelap gulita. Jantung mulai berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi dahi, meskipun suhu ruangan sebenarnya sedang terasa sangat dingin sekali. Kalian mencoba memanggil keberanian untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun, suara kalian seolah tertahan di tenggorokan. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang sedang mencengkram leher kalian dengan sangat lembut. Namun terasa sangat mematikan bagi siapapun yang merasakannya malam ini. Dengan perlahan, kalian melangkah menuju dapur. Setiap pijakan kaki terasa sangat berisik di tengah kesunyian malam yang sangat pekat ini. Cahaya bulan yang masuk lewat celah jendela memberikan gambaran samar tentang perabotan yang ada di sana, menciptakan bayangan aneh yang menakutkan. Saat kalian sampai di ambang pintu, kalian melihat kursi makan yang tadinya rapi, sekarang sudah bergeser sedikit dari posisi asalnya. Tidak ada siapapun di sana, tapi aroma melati yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan dapur, membuat kalian merasa semakin mual dan sangat ketakutan sekali. Bau melati itu bukan bau parfum biasa, melainkan bau bunga yang sudah mulai membusuk dan bercampur dengan aroma tanah yang sangat basah. Kalian tahu betul bahwa tidak ada pohon melati di sekitar rumah, apalagi di dalam ruangan yang tertutup rapat seperti ini. Bulu kuduk semakin berdiri tegak saat aroma itu semakin kuat, seolah-olah sosok pembawa bau itu sedang berdiri tepat di depan wajah kalian. Napas kalian tersengal-sengal, mencoba mencari udara segar di tengah kepungan aroma kematian yang menyesakkan dada, dan mengaburkan pandangan mata kalian yang sudah mulai berkaca-kaca. Di tengah kepanikan itu, sebuah bisikan lirih terdengar tepat di telinga sebelah kanan. Suaranya parau dan sangat tidak manusiawi sama sekali. Bisikan itu hanya menyebutkan satu kata, yaitu nama panggilan kecil kalian yang hanya diketahui oleh keluarga terdekat saja di rumah ini. Siapa yang bisa tahu nama itu jika kalian sedang sendirian di rumah yang sudah terkunci rapat dari dalam? Rasa takut yang tadinya hanya samar-samar, kini berubah menjadi teror nyata yang membuat seluruh tubuh kalian bergetar hebat. Kalian merasa dunia seolah berhenti berputar dan hanya menyisakan kegelapan. Tanpa pikir panjang lagi, kalian langsung berlari kencang menuju kamar tidur,
dan segera mengunci pintunya rapat-rapat dari dalam dengan tangan gemetar. Kalian melompat ke atas kasur dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh, berharap kain tipis itu bisa menjadi pelindung dari mara bahaya. Suara detak jantung kalian terdengar sangat keras di telinga, seolah-olah sedang berlomba dengan suara langkah kaki berat di luar pintu kamar. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan mondar-mandir di depan pintu kalian, seakan-akan sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa masuk ke dalam. Di bawah selimut, kalian mencoba mengatur napas dan terus merapal doa-doa yang kalian ingat agar gangguan ini segera berakhir dengan cepat. Namun, suasana kamar yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini malah terasa sangat sesak dan udaranya menjadi semakin menipis. Kalian merasakan ada beban berat yang tiba-tiba menekan pinggiran kasur. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja duduk tepat di sebelah kalian. Kasur itu amblas perlahan, memberikan tekanan nyata yang bisa kalian rasakan di balik kain selimut itu, membuat kalian membeku dan tidak berani bergerak sedikit pun. Hawa dingin yang menusuk tulang mulai merambat masuk ke dalam selimut, membuat gigi kalian gemeretak karena suhu yang turun secara drastis sekali. Tiba-tiba, ada jari-jari panjang dan kurus yang mulai meraba permukaan selimut dari arah kaki, bergerak perlahan naik menuju ke arah wajah kalian. Kalian memejamkan mata sekencang mungkin, tidak berani melihat apa yang akan muncul jika kalian membuka mata di saat yang mencekam ini. Doa yang kalian panjatkan terasa semakin hambar di hadapan entitas yang sangat kuat ini, yang sepertinya sudah sangat dekat dan siap menerkam jiwa kalian. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, tekanan di kasur itu tiba-tiba menghilang, dan suasana kamar kembali menjadi sangat sunyi sekali. Dengan keberanian yang tersisa, kalian memberanikan diri untuk membuka selimut dan melihat ke sekeliling kamar yang kini diterangi cahaya lampu tidur. Mata kalian tertuju pada cermin besar yang ada di depan tempat tidur, dan di sana kalian melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ada bekas telapak tangan berlumpur yang tertinggal di permukaan kaca cermin yang seharusnya bersih itu, memberikan tanda nyata akan kehadiran mereka. Bekas telapak tangan itu bukan hanya satu, melainkan banyak sekali. Seolah-olah ada sekumpulan orang yang tadi sedang menatap kalian dari balik kaca. Kalian mendekat ke arah cermin dengan rasa ingin tahu yang besar, sekaligus ketakutan yang mendalam yang menyelimuti seluruh jiwa dan raga. Saat jarak wajah kalian hanya beberapa senti dari kaca, kalian menyadari bahwa telapak tangan itu bukan berada di luar cermin. Telapak tangan itu berada di bagian dalam kaca. Seolah-olah mereka semua terperangkap di sana dan sedang berusaha keras untuk keluar, mencari jalan ke dunia kalian. Tiba-tiba, pantulan wajah kalian di cermin mulai berubah secara perlahan. Kulitnya menjadi pucat pasi dan matanya berubah menjadi hitam pekat tanpa putih. Pantulan itu tersenyum dengan sangat lebar, lebih lebar dari senyum manusia normal, menampakkan deretan gigi yang runcing dan berlumuran darah segar. Kalian ingin berteriak, tapi suara kalian hilang ditelan oleh keheningan malam yang kini terasa sangat berat dan menekan jiwa kalian. Pantulan itu kemudian mengangkat tangannya yang panjang dan menempelkannya tepat di posisi tangan kalian yang sedang menyentuh permukaan kaca itu. Kalian merasakan sentuhan dingin yang nyata menembus permukaan kaca cermin. Tangan pucat itu mulai keluar dari dunia bayangan menuju dunia nyata ini. Perlahan tapi pasti, kepala sosok itu mulai menyembul keluar dari kaca. Rambutnya yang panjang dan kusam menjuntai mengenai lantai kamar kalian yang dingin. Kalian menyadari bahwa malam ini tidak akan berakhir seperti malam-malam biasanya, karena kalian telah mengundang sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di sana. Sosok itu kini sudah berdiri tegak di hadapan kalian, menatap tajam dengan aura yang sangat penuh dengan dendam.
Sosok itu membisikkan sesuatu yang membuat darah kalian seketika membeku. Terima kasih sudah melihatku. Sekarang giliranku yang akan melihatmu selamanya di dalam sini. Sebelum kalian sempat bereaksi atau berteriak minta tolong, seluruh ruangan menjadi gelap total, dan kalian merasakan ada tarikan kuat yang menyeret tubuh kalian masuk ke dalam kegelapan cermin itu. Nah teman-teman, itulah cerita malam ini yang mengingatkan kita untuk selalu waspada. Jangan lupa menoleh ke belakang sekarang. Siapa tahu ada dia yang sedang tersenyum lebar di sana, memperhatikan setiap gerakanmu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Semoga kalian bisa tidur nyenyak malam ini tanpa gangguan apapun yang menakutkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap waspada dan selamat malam semuanya.